Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misfa Maulidia dengan NIM 21095110212 dari kelas A Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video ini, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pola pertumbuhan bakteri. Dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Hewan Inenga Kertabesum MSI. Sebelum kita memasuki materi intinya, baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme prokaryotik yang berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan sel. Bakteri memiliki ukuran yang sangat kecil, namun dengan bantuan mikroskop kita bisa melihat struktur bakteri dengan lebih jelas. Struktur bakteri. Struktur bakteri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri atas dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Struktur dalam terdiri atas sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Yang pertama kita akan bahas kapsul. Kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung dan menjaga sel dari kekeringan. 2. Dinding sel berfungsi sebagai lapisan pelindung dan untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang ketiga, membran plasma atau membran sel berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang keempat, villi. Fungsinya adalah untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang kelima, flagella, yang juga disebut bulu cabuk, terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagella hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma, dan spiral. Kemudian struktur dalam. Yang pertama yaitu sitoplasma, merujuk kepada cairan tiga buah warna yang tersusun dari air, bahan organik, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Yang kedua, ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga, nukleus adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Yang keempat, plasmi berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Kemudian, pengertian pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan merupakan proses perubahan bentuk yang semula kecil menjadi besar. Pertumbuhan menyangkut pertambahan volume dari individu itu sendiri. Pertumbuhan pada umumnya tergantung pada kondisi bahan makanan dan juga lingkungan. Apabila kondisi makanan dan lingkungan cocok untuk mikroorganisme tersebut, maka mikroorganisme akan tumbuh dengan waktu yang relatif singkat dan sempurna. Pertumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu uniselular dan multiselular. Uniselular atau bersel tunggal adalah pertambahan jumlah sel yang juga berarti pertambahan jumlah organisme yang membentuk populasi atau suatu biakan. Pada organisme yang membentuk sinositi, selama pertumbuhan ukuran sel menjadi besar tetapi tidak terjadi pembelahan sel. Multiselular atau banyak sel yang disebut pertumbuhan adalah peningkatan jumlah sel per organisme di mana ukuran sel juga menjadi lebih besar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu nutrisi dan faktor eksternal. Faktor nutrisi terdiri atas air, garam-garam anorganik, mineral, sumber nitrogen, sumber karbon, dan faktor pertumbuhan. Pada faktor eksternal terdiri atas oksigen, suhu, pH, dan tekanan osmosis. Yang pertama, air. Air sangatlah penting untuk pertumbuhan bakteri karena ia merupakan komponen utama dalam sel mikroba di mana air mengambil peran 70% sebagai penyusun sel dan bagian terbesar dalam protoplasma. Kemudian, air sebagai pelarut dan alat penyangkut dalam proses metabolisme. Bagaimana? Air mengatur semua bahan gizi yang diperlukan sel dan membuang semua zat-zat yang tidak diperlukan keluar sel. Yang kedua, garam-garam anorganik. Garam-garam anorganik dapat mempertahankan keadaan koloida dan tekanan osmosis di dalam sel. Garam-garam anorganik membantu untuk memelihara keseimbangan asam basa dan juga berfungsi sebagai bagian enzim atau sebagai aktivator reaksi enzim yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Yang ketiga, mineral. Mineral dibutuhkan oleh bakteri sebagai akseptor elektron dalam metabolisme glukosa dan aktivator enzim. Sejumlah mineral lainnya, misalnya seperti balerang. Balerang di sini menjadi komponen substansi sel
Beberapa bakteri autotrofik dapat mengoksidasinya menjadi sulfa. Fosfor biasanya diberikan sebagai fosfar, yaitu garam-garam fosfar, dan menjadi komponen asam nukleat dan berupa koenzim. Di sini aktivator enzim diantaranya ada magnesium, besi, kalsium, dan kalium. Yang keempat, sumber nitrogen. Isi sel, terutama protein, mengandung nitrogen. Nitrogen mencapai 10% berat kering sel kuman. Nitrogen dipakai oleh kuman dan diambil dalam bentuk NO3, NO2, NH3, N2, dan RNH2. Kebanyakan mikroorganisme dapat menggunakan NH3 sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Yang kelima, sumber karbon. Karbon dioksida diperlukan dalam proses sintesis dengan timbulnya asimilasi karbon dioksida di dalam sel. Karbon dioksida itu sendiri memiliki peran sebagai makronutrien yang dibutuhkan dalam pertumbuhan bakteri. Berdasarkan kebutuhan sumber karbon, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kemoheterotrof bersumber dari bahan organik. Yang kedua, kemoautotrof bersumber sebagian dari karbon dioksida. Yang ketiga, fotoautotrof seluruhnya dari karbon dioksida. Yang keenam, faktor pertumbuhan, yaitu sebagai pemacu pertumbuhan dan juga katalisator. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, oksigen. Berdasarkan keperluan akan oksigen, bakteri dibagi menjadi 5 golongan karena bakteri anaerob sendiri itu terdapat 3 macam. Bakteri aerob obligat adalah kelompok bakteri yang tumbuh bila ada oksigen. Yang kedua, mikroaerofil adalah kelompok bakteri yang tumbuh baik jika jumlah oksigen sedikit atau tekanan yang rendah. Yang ketiga, anaerob obligat merupakan kelompok bakteri yang tumbuh tanpa oksigen karena oksigen dapat bersifat toksin pada golongan bakteri ini. Yang keempat, anaerob fakultatif merupakan kelompok bakteri yang tumbuh baik, ada oksigen ataupun tanpa oksigen. Yang kelima, anaerob aerotoleran merupakan kelompok bakteri yang tidak terpengaruh oleh oksigen, jadi bakteri ini tidak mati atau tidak tumbuh dengan adanya oksigen. Yang kedua, suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimal tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, bakteri dibedakan atas 4 kelompok, yaitu yang pertama, physicophilic adalah kelompok bakteri yang dapat tumbuh pada suhu dingin dengan rentang bervariasi minus 5 sampai 20 derajat Celcius dengan suhu optimal 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua, mesofilik adalah kelompok bakteri yang tumbuh pada suhu 20 sampai 40 derajat Celcius dengan suhu optimal 37 derajat Celcius. Yang ketiga, termofilik tumbuh pada rentang suhu 45 sampai 80 derajat Celcius dengan suhu optimal 50 sampai 60 derajat Celcius. Yang keempat, hepotermofilik. Bakteri yang tumbuh pada suhu 65 sampai 114 derajat Celcius dengan suhu optimal 88 derajat Celcius. Yang ketiga, pH. Pada umumnya, bakteri tumbuh pada rentang pH 4 sampai 9 dengan pH optimum 7,2 sampai 7,6. Berdasarkan kebutuhan akan pH, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, acidofilik, tumbuh baik pada pH 2 sampai 5. Yang kedua, neutrofilik, tumbuh pada pH 5,5 sampai 8. Dan alkafilik, tumbuh pada pH 8,5 sampai 9. Yang keempat, tekanan osmosis. Kelompok bakteri berdasarkan kebutuhan ion akan tekanan osmosis dibagi menjadi halofilik dan osmofilik, di mana halofilik memerlukan lingkungan yang berkadar garam tinggi untuk hidup dan tumbuh, dan osmofilik memerlukan tekanan osmosis yang tinggi dalam pertumbuhannya. Pada tekanan osmosis, mikroba dalam larutan hipertonis akan mengakibatkan plasmoditis
Sedangkan mikroba dalam larutan hipertonis akan mengakibatkan plasmolisis. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada fase-fase dalam pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada fase lak, adalah fase di mana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Yang kedua, fase eksponensial adalah fase di mana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat. Jika ingin mengadakan piaraan yang cepat tumbuh, maka bakteri dalam fase ini baik sekali untuk dijadikan inokulum. Yang ketiga, fase stansioner adalah fase di mana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian. Dan yang terakhir, fase kematian adalah fase di mana jumlah bakteri yang mati semakin banyak, melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak. Fase kematian ditandai dengan cepat merahnya koloni dan jumlah bakteri yang mati senantiasa bertumbuh. Keadaan ini dapat berlangsung beberapa minggu, bergantung pada spesies dan keadaan medium, serta faktor-faktor lingkungannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.